大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 311-315. Setelah beristirahat selama 1 jam, Li Xiangdong berjalan dengan luka-lukanya. Marsal, wilayah pegunungan ada di depan dan merupakan One Line Ridgeline yang legendaris. Medan One Line Ridgeline sangat berbahaya, dan dikatakan bahwa satu orang dapat bertahan melawan 10.000 dengan medan. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan pasukan kita sekarang. Selama kita bisa sampai di sana dan melewati One Line Ridgeline, kita akan aman untuk sementara. Kita hanya perlu mengirim orang untuk bergiliran menjaga pintu masuk, dan kita bisa dengan mudah menunggu bala bantuan kita di sana. Ling Xiao menganggukkan kepalanya, memang benar. Kami tidak akan menunda masalah ini lebih jauh lagi. Beritahu saudara-saudara kami untuk memberikan satu upaya terakhir. Kami akan segera berangkat dan bergegas ke One Line Ridgeline. Ketika kami tiba di sana, seluruh pasukan bisa beristirahat. Marsal, menurutku masalah ini mencurigakan. Ling Tuanti berjalan ke depan dengan cemberut, tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk mengatur pertahanan kita, tetapi juga membawa risiko paling besar. Karena musuh kita telah membuat pengepungan yang begitu besar dan mengirimkan lebih dari 400.000 pasukan, betapa apakah mereka akan mengabaikan One Line Ridgeline? Jika ada penyergapan di sana, kami pasti akan dihentikan oleh medan berbahaya di One Line Ridgeline dan gerak maju kami akan terhenti. Dengan musuh mengejar di belakang kami, situasi kami pasti akan menjadi kuburan. Saat itu, ajal kita sudah dekat. Semoga Marsekal mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Awalnya, pengawal pribadi tingkat rendah seperti Ling Tuanti tidak memiliki hak untuk mengganggu diskusi semacam itu. Namun, mereka berempat telah menunjukkan keganasan mereka dalam pertempuran dan niat membunuh yang tegas. Jadi, bahkan banyak jenderal terkenal yang hadir mengagumi keberanian mereka. Selain itu, kata-kata Ling Tuanti bukan tanpa alasan, dan Ling Xiao tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali masalah tersebut. Kata-kata adik laki-laki Ling memang benar. Namun, ada sesuatu yang dikatakan oleh adik laki-laki Ling sendiri. Tentara Wei Utara telah mengerahkan 400.000 pasukan, dan One Line Ridgeline adalah perbatasan bersama antara Wei Utara dan Han Barat. Bahkan jika tentara Wei Utara melakukan penyergapan di One Line Ridgeline, tidak akan ada banyak pasukan yang ditempatkan di sana. Lagi pula, mereka pasti akan memicu kemarahan Han Barat jika mereka mengerahkan terlalu banyak pasukan. Saya yakin kami pasti akan melakukannya mampu menaklukkan One Line Ridgeline. Li Xiangdong hanya menganalisis kata-kata Ling Tuanti dan tidak membantahnya sepenuhnya. Selain itu, arah pelarian kita seharusnya berada di luar harapan musuh kita. Siapa yang mengira kita tidak akan melakukannya? Melarikan diri ke arah Sky Bearing di mana jumlah prajurit paling sedikit tetapi ke arah di mana musuh paling banyak. Ini pasti sesuatu yang tidak akan pernah bisa diharapkan oleh Jenderal Wei Utara. Saat dia mengatakan itu, jejak kesedihan dapat dilihat di wajah kasar Li Xiangdong. Selain itu, pasukan kita sudah benar-benar kelelahan dengan kekuatan tempur mereka. Selain One Line Ridgeline, tidak ada tempat lain yang kita akan bisa menjaganya. Tidak peduli apapun, One Line Ridgeline telah menjadi satu-satunya pilihan terakhir kita. Ling Tuanti menghela nafas panjang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Li Xiangdong sangat masuk akal. Meskipun One Line Ridgeline bukanlah lokasi yang aman, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan fakta bahwa mereka dapat dengan cepat mengambil One Line Ridgeline. Dengan intuisinya yang diasah selama bertahun-tahun memimpin, tanah mulai bergetar, dan lautan padat pasukan musuh terlihat menyerbu ke arah mereka dari jauh. Ling Xiao tidak lagi ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggangi kudamu. Turunkan One Line Ridgeline secepat mungkin." Semua prajurit melompat ke atas kuda mereka dan mulai melarikan diri. Ling Tuanti menghela nafas dan mengejar di belakang mereka. Wei Chengping lalu tersenyum, "Saudara Sui, mereka memang berjalan seperti yang kau rencanakan dan benar-benar menuju One Line Ridgeline. Sekarang, mereka bisa melakukan pertemuan yang baik dengan pasukan Han Barat." Sementara senyum bisa terlihat di wajahnya, tampilan rasa sakit yang tersembunyi bisa terlihat jelas. Sebagai putra mahkota yang selalu menjalani kehidupan yang dimanjakan,
sejak kapan dia melakukan ekspedisi militer. Setelah pengejaran yang lama, paha dalamnya sudah bengkak karena abrasi. Dia awalnya tidak bermaksud untuk membuat penampilan pribadi tetapi tidak bisa merasa nyaman dengan memberikan Sui Qianhuan otoritas penuh atas pasukannya. Selain itu, Sui Qianhuan memiliki identitas khusus, dan tidak tepat bagi Wei Chengping untuk tidak menemaninya. Tak berdaya, Wei Chengping hanya bisa bertempur. Siapa yang mengira hobi menunggang kuda sebelumnya akan menjadi peristiwa yang menyiksa. Dia sudah menyesal di dalam hatinya tetapi tidak bisa mengomel tentang hal itu dengan Sui Qianhuan di depannya, jangan sampai dia dipandang rendah. Faktanya, dia tidak lebih dari anak manja yang tidak berguna di mata Sui Qianhuan. Saat Sui Qianhuan melihat ekspresi sedih Wei Chengping, dia berkata dengan tenang, Ling Xiao belum mati dan pertempuran masih jauh dari selesai. Sebelum pertempuran berakhir, selalu ada kemungkinan untuk berubah. Kamu seharusnya tidak senang begitu cepat. Kami hanya bisa tenang ketika kepala Ling Xiao dilepas dari lehernya dan di depan mata kita. Wei Chengping bergerak-gerak di punggung kudanya dan berkata dengan tawa kering, bahkan jika Ling Xiao adalah dewa, dia tidak akan bisa melarikan diri dari 400.000 pasukan kita yang kuat. Saudara Sui bisa tenang, Ling Xiao pasti akan jatuh, memangsa rencana mistismu. Hahaha, 400.000 tentara yang kuat. Sui Qianhuan bergumam pelan sebelum berkata dengan dingin, apakah menurutmu kita masih memiliki 400.000 pasukan yang kuat? Untuk berpikir bahwa aku tidak dapat membawa seorang jenderal seperti Jenderal Ling di bawah panjiku, sungguh sangat disayangkan. Berbuat salah. Wei Chengping hampir tersedak kata-katanya, kasihan. Apakah saya tidak lebih tertekan? Hanya dari pertempuran ini saja, saya sudah kehilangan hampir 50.000 pasukan. Kerugian besar seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seseorang yang kejam seperti Wei Chengping akan merasa hancur. Ketika dia sebelumnya menerima laporan tentang kekalahannya, Wei Chengping tidak percaya bahwa pasukannya akan menderita kerugian seperti itu meskipun memiliki jumlah musuh hampir 6 kali lipat. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Sui Qianhuan, dia hanya bisa menghela nafas, kerugian kita memang sangat besar dan Jenderal Ling memang luar biasa. Namun, Wei Utaraku bisa menanggung kerugian seperti itu untuk memberantas Ling Xiao. Sui Qianhuan mencibir di dalam hatinya saat dia berpikir, ketika pasukan Ling Xiao benar-benar musnah, akan luar biasa jika Anda bahkan dapat memiliki 300.000 tentara tersisa. Tidak mau melihat wajah sombong Wei Chengping dan mendengar sanjungannya, Sui Qianhuan menoleh ke belakang sambil berpikir, mengapa Ruer belum kembali? Mengapa dia butuh waktu lama untuk berurusan dengan Ling Tian belaka? Mungkinkah dia tertunda oleh hal lain? Banyak tentara menyerbu melewati Sui Qianhuan dan awan debu besar ditendang di padang rumput, menutupi matahari yang cerah di langit. Asteris. 9 kota walet sudah di depan mata. Ling, Tian dan 4 pembunuh lainnya bergegas menaiki kuda mereka. Kuda-kuda mereka sudah bermandikan keringat dengan kabut yang hampir naik dari kepala mereka. Jelas sekali kuda mereka sudah kelelahan. Drum kemudian terdengar dari depan dan satu skuadron pasukan berlari keluar. Mereka semua mengenakan pakaian tentara bantalan langit dengan yang memimpin berteriak, berhenti. Hentikan kepalamu. Sejak kapan pasukan Long Xiang menjadi perampok di jalan biasa? Ling Tian mengutuk dengan kecemasan di dalam hatinya. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah dihentikan berkali-kali. Sementara itu membuat Ling Tian marah, itu juga membuatnya merasa nyaman. Karena ada seseorang yang menghentikannya, itu berarti pertarungan belum berakhir dan ayahnya mungkin masih hidup. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan maju untuk menghalanginya meski tahu bahwa usaha mereka sia-sia. Tujuan mereka jelas untuk menunda dia. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa penghalang mereka sama sekali tidak berguna. Itu sama saja dengan menyerahkan hidup mereka untuk apa-apa. Kedua belah pihak sudah saling mendekat dan komandan melambaikan tangannya tanpa ragu, tembak. Bunuh tanpa ampun. Kemudian, anak panah melesat seperti hujan. Ling Tian memberi isyarat dan kelima pria itu melesat ke udara dari punggung kuda mereka. Mereka seperti naga yang terbang di langit dan elang yang melayang ke udara. Mereka membubung setinggi 50 kaki, dengan mudah menghindari panah yang masuk, dan mendarat di tengah pasukan Sky Bearing. Pada saat yang sama, kelima kuda mereka meringkik kesakitan saat banyak anak panah menembus mereka dan membuat mereka terlihat seperti 5 landak besar. Ketika mereka berlima mendarat, angin kencang dari keturunan mereka telah menghempaskan puluhan pasukan dari kuda mereka.
Mereka berlima kemudian masing-masing mengambil seekor kuda dan pergi tanpa penundaan. Pada saat yang sama, Ling Tian berteriak, "Matilah dia yang menghalangiku." Dengan lambaian senjatanya, ke-11 tentara di depannya terpotong-potong menjadi dua. Di satu sisi, kuda Ling Jian melesat keluar saat dia memegang tombak yang baru saja dia rebut. Membuangnya, gelombang pria dan kuda terlempar ke udara. Ling Qi, Ling Feng dan Ling Yun juga tidak menunjukkan belas kasihan, dengan erangan menyedihkan terdengar setiap kali mereka melancarkan serangan. Mereka berlima melancarkan pembantaian dan hanya dalam waktu singkat, darah bisa terlihat di mana-mana dengan anggota tubuh berserakan di mana-mana. Mereka berlima tidak berhenti sedikit pun saat mereka menerobos pasukan, menyebabkan kematian kemanapun mereka pergi. Kemanapun mereka pergi, mereka akan meninggalkan pembantaian berdarah di belakang mereka. Pada saat yang sama, semua prajurit terkejut saat menyadari bahwa tidak satu pun dari kelimanya yang terluka sedikit pun. Siapapun yang bertukar pukulan dengan mereka mati tanpa kecuali. Selain itu, mayat mereka semuanya dalam keadaan tidak sedap dipandang. Mereka yang beruntung hanya dipenggal kepalanya, tetapi mereka yang tidak seberuntung itu semua anggota tubuhnya dipotong-potong dengan tubuh dimutilasi. Dengan hanya satu putaran serangan, pasukan terpencar dan garis pertahanan mereka dipatahkan. Ling Tian tidak menoleh dan terus berlari menuju tujuannya. Ling Jian yang berada di belakang tersenyum sinis dan tiba-tiba berdiri di atas kudanya. Berbalik, dia mengutak-atik tombak yang dia peroleh dan tiba-tiba melemparkannya seperti lembing. Kemudian, dia duduk kembali di atas kudanya dan pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Komandan yang memimpin pasukan menyaksikan seluruh kejadian itu dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Hanya dalam beberapa napas pendek, pasukannya telah berubah menjadi tumpukan mayat. Matanya hampir keluar dari rongganya saat hawa dingin bisa dirasakan dari lubuk jiwanya. Pada saat yang sama, dia bersukacita di dalam hatinya bahwa mereka berlima segera pergi setelah menghancurkan pertahanan mereka, benar-benar menyelamatkan nyawanya. Menyeka keringatnya, dia hanya bisa bergumam, "Syukurlah." Tepat pada saat ini, pasukan yang tersisa tiba-tiba berteriak kaget. Komandan yang berada di atas kudanya tidak tahu apa yang sedang terjadi saat dia mengutuk dalam hatinya, "Musuh sudah pergi, untuk apa kalian ribut?" Tepat ketika dia berpikir bahwa dia tiba-tiba menyaksikan petir hitam muncul di depannya. Setelah itu, dia menyadari bahwa tubuhnya terangkat ke udara. Dia memang beruntung, hanya saja itu sangat sial. Namun, dia juga harus merasa terhormat karena kepala paviliun dari paviliun pertama membunuhnya secara pribadi. Pikiran komandan berakhir di sana. Pembunuh nomor satu di paviliun pertama, tombak Ling Jian seperti meteor yang melaju kencang, dengan tombak sudah tertanam di dada komandan ketika tentara lain hanya bisa melihatnya sekilas. Dorongan yang kuat dari serangan itu telah mengangkat komandan ke udara dan menjepit komandan ke pohon di samping. Komandan tidak lagi bernafas saat tubuhnya tergantung longgar di tombak, sedikit bergoyang tertiup angin. Baru saat itulah darah mulai mengalir keluar dari lukanya, menetes ke tanah. Melihat ke arah kelima pria itu melesat pergi, para prajurit Sky Bearing dipenuhi ketakutan saat tubuh mereka gemetar dengan kaki tertekuk karena tekanan. Ada banyak dari mereka yang jatuh tersungkur dan beberapa lainnya mulai muntah. Asteris 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 asteris. Ling Xiao merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Langit menginginkan kematianku. Realitas pahit ada tepat di depan mereka, dan realitas brutal ini telah menghancurkan setiap harapan terakhir di Dewa Perang Bantalan Langit ini. Setelah perjalanan pelarian yang begitu panjang, pasukan sudah hampir roboh karena kelelahan. Sekarang setelah mereka akhirnya berada di One Line Ridgeline, mereka mengira harapan akan ada tepat di depan mata mereka. Namun, mereka sangat terpukul saat menyadari bahwa apa yang disebut harapan sebenarnya adalah gerbang menuju neraka. Ada 100.000 pasukan elit di sana untuk menerima mereka. 100.000 pasukan elit yang kuat sedang menunggu mereka di sana. Saat embusan angin bertiup kencang, bendera tentara yang tertata rapi berkibar rapi tertiup angin. Di bawah bendera tersusun rapi pasukan musuh dengan pedang mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Niat membunuh yang sombong membuat pasukan Ling merasa terengah-engah. Ada 100.000 tentara penuh menghalangi jalan mereka. Armor mereka berkilau di bawah sinar matahari dengan cara yang serius dan mengesankan. Mereka jelas pasukan terlatih yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya juga. Ini adalah bentuk tekanan yang tak tertahankan, dengan keadaan pasukan Ling saat ini, bagaimana bisa salah satu dari mereka menahan tekanan seperti itu?
Jika itu kemarin, mereka pasti bisa menahan tekanan seperti itu dan bahkan tidak akan menganggapnya sebagai masalah. Kemarin, pasukan Ling juga berkekuatan 100.000 orang, dan mereka juga elit dari para elit. Tapi hari ini, mereka sudah dalam keadaan berantakan. 30.000 tentara telah pergi bersama para pengkhianat dan hanya 20.000 yang tersisa setelah menerobos pengepungan. Orang-orang yang tersisa semuanya penuh dengan luka dan telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sini. Baik kuda maupun manusia kelelahan dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Bahkan busur dan anak panah hampir semuanya habis dengan sebagian besar peralatan mereka rusak. Sekarang, mereka berada dalam situasi putus asa lainnya dengan pegunungan di sisi mereka dan pasukan elit di depan mereka. Di belakang mereka, suara derap kuda perlahan mendekat dengan 300.000 pasukan musuh. Datang dari belakang mereka. Bagaimana mereka akan melawan pertempuran ini? Jenderal Ling, sudah lama sekali. Suara ringkikan kuda terdengar dari pasukan musuh dan seorang jenderal parubaya muncul dari formasi yang rapi. Dengan wajah tersenyum, dia menyapa Ling Xiao. Itu kamu. Mata Ling Xiao menyipit, Han Tiexuan, untuk berpikir bahwa Han Baratmu telah mengambil bagian dalam skema ini juga. Rencana yang sangat bagus. Skema yang bagus. Ling Xiao telah melihat fakta bahwa pasukan musuh mereka di depan mereka mengibarkan bendera Han Barat. Mereka adalah saingan lamanya. Han Tiexuan tertawa terbahak-bahak dengan gembira di seluruh wajahnya. Ling Xiao, kamu tidak pernah membayangkan hari seperti itu akan datangkan. Antek Longxiang yang paling berharga dikhianati oleh tuanmu. Kamu pasti merasa sedih di hatimu kan? Hahaha, tidak perlu merasa terlalu sedih, saya sangat mengerti rasa sakit Anda. Hahaha, dalam pasukan bantalan langit, Li Xiangdong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menunjuk Han Tiexuan. Kalian semua lihat, ini adalah Jenderal Han Tiexuan yang hebat yang harus bersujud di depan kita marsal sampai dahinya berdarah. Hahaha, betapa agungnya. Kalian semua mungkin tidak tahu tentang kejadian itu kan? Sementara Jenderal Han terlihat sangat agung sekarang, dia bahkan lebih agung saat itu. Dia membenturkan kepalanya sendiri ke bebatuan di tanah. Keberanian semacam itu, untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri, dia memohon kepada Marsekal untuk melepaskannya. Dia bahkan ingin mengambil ayah ini sebagai ayah baptisnya. Namun, ayah ini telah menolaknya dengan tendangan ke wajahnya. Abeset Earth seperti itu bahkan tidak layak untuk menjadi cucuku. Dia tidak lebih dari binatang. Li Xiangdong, kamu benar-benar babi. Hentikan omong kosongmu. Ayah ini akan mengutuk semua leluhurmu. Lebih baik kamu berdoa ke surga agar ayah ini tidak mendapatkan tanganku nanti. Kalau tidak, ayah ini akan melayani Anda dengan baik dan memastikan kebahagiaan abadi Anda. Ayah ini di sini akan memastikan bahwa Anda akan memanggil saya ayah. Han Tiexuan hampir memuntahkan seteguk darah dengan wajahnya berubah pucat saat dia mengutuk dengan keras. Li Xiangdong telah menggosok garam di luka terbesarnya. Ketika dia ditangkap oleh Sky Bearing saat itu, Han Barat harus menyerahkan wilayah mereka sebagai gantinya dan itu adalah penghinaan terbesarnya. Ini adalah sesuatu yang disadari oleh semua pasukan Han Barat yang hadir. Namun, Han Tiexuan bersujud dan memohon kepada Li Xiangdong adalah omong kosong yang dibuat-buat oleh Li Xiangdong. Faktanya, Han Tiexuan juga bisa dianggap sebagai pria berdarah besi, dan strategi militernya tidak lebih lemah dari strategi Ling Xiao. Satu-satunya alasan mengapa dia ditangkap saat itu adalah karena jumlah pasukan yang dia miliki lebih sedikit. Untuk seorang jenderal yang pernah ditangkap untuk memegang kekuatan militer di tangannya lagi, bakatnya terlihat jelas. Namun, semua orang hanya tahu bahwa dia ditangkap sebelumnya tetapi tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, mereka semua berbalik dan menatapnya dengan beberapa dari mereka terlihat jijik. Hanya individu berdarah panas yang tidak takut mati yang akan dihormati di ketentaraan. Seorang pria pengecut yang takut akan kematiannya selalu menjadi orang yang akan menerima penghinaan dari orang lain. Karena itu, kedua pasukan mulai memandangnya dengan tatapan aneh. Saudaraku, apakah kalian melihat itu? Yang di depan kita adalah seorang pengecut. Ling Minetin telah mendapatkan kembali kekuatannya dan mengambil kesempatan di depannya. Kami adalah prajurit elit Marsekal Ling Xiao. Apakah kami akan kalah dari pasukan pengecut yang dibawa oleh jenderal pengecut ini? Hahaha, pengecut, semuanya, teriak bersama denganku. Ling Minetin mulai berteriak, Han Tiexuan. Pengecut, kau tahu sampah.
Han Tiexuan, pengecut, anak baptis. Han Tiexuan, pengecut. Han Tiexuan, anak baptis. Han Tiexuan, kau tahu sampah. Hahaha. Tentara bantalan langit pecah menjadi keributan besar karena pasukan yang semula putus asa itu penuh dengan semangat lagi. Mereka bersorak dan berteriak di bawah pimpinan Ling Ninetin dengan atmosfer di pasukan Sky Bearing naik ke puncaknya lagi. Tiba-tiba, luka di tubuh mereka tidak lagi terasa menyakitkan karena rasa bangga memenuhi hati mereka. Kami adalah tentara besi, prajurit dewa perang. Jadi bagaimana jika kita dikelilingi oleh musuh kita? Suara pasukan musuh menjadi semakin keras saat tekanan semakin besar dan semakin besar. Namun, pasukan Sky Bearing sama sekali tidak takut pada saat ini. Kakak 19. Lihat, Ling 22 berteriak dan menunjuk ke selatan. Saat Ling Ninetin melihat, mereka melihat awan debu naik dan Ling Ninetin mulai berteriak, mereka adalah orang-orang kita. Aku ingin tahu berapa banyak saudara kita di sana. Tidak peduli berapa banyak orangnya, bala bantuan menandakan harapan. Kita hanya perlu menyerang ke arah itu. Ling Ninetin berkata dengan resolusi. Pada saat yang sama, dia menambahkan di dalam hatinya, bahkan jika hanya ada satu orang, itu cukup untuk mengangkat moral pasukan kita. Marshal, lihat, bala bantuan kita ada di sini. Ling Ninetin mulai berteriak, ayo kita melarikan diri ke arah itu. Dia kemudian menunjuk ke arah selatan. Kata-kata Ling Ninetin dipenuhi dengan kibatinnya dan banyak yang hadir bisa mendengarnya. Lebih dari separuh pasukan Sky Bearing bisa mendengarnya dan bahkan mereka yang tidak bisa mendengarnya bisa melihat awan debu besar dari jauh. Awan debu harapan. Semua orang merasakan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Lapisan perak kami. Ling Xiao tertawa, bagus. Saudara-saudaraku, saudara-saudara kita telah mengorbankan diri mereka untuk membantu mengamankan pelarian kita. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menagih hutang darah mereka. Serang ke arah itu. Pada saat yang sama, Han Tiexuan mengangkat senjatanya dan meraung, serang. Bunuh mereka semua tanpa ampun. Robek Ling Xiao dan Li Xiangdong sampai hancur. Kedua pasukan mengeluarkan raungan pada saat yang sama dan meluncurkan serangan mereka hampir bersamaan. Pada saat yang sama, pasukan Wei Utara juga telah tiba, dan Sui Qianhuan tidak mengikuti rencana awalnya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Sebaliknya, dia memberi perintah untuk melancarkan serangan habis-habisan. Wei Chengping, yang ingin membiarkan pasukannya beristirahat, juga mengetahui keseriusan masalah ini dan menutup mulutnya. Ketiga kekuatan itu langsung bentrok satu sama lain. Di gunung dekat pertempuran, ada dua sosok hitam duduk di bawah pohon dan menyaksikan pertempuran hidup dan mati terjadi di bawah mereka. Kakak kedua, bocah kecil dari keluarga Sui agak mahir dalam strategi militer. Seorang pria parubaya berjubah ungu berkata sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya memuji, "Memem, benar-benar. Sepertinya Dewa Perang Ling Xiao akan berada dalam masalah besar hari ini. Ling Xiao mungkin akan mati hari ini dengan 70.000 pasukannya yang kuat binasa bersamanya. Memem, tapi sayang sekali. Untuk pria berdarah besi seperti dia tidak mati di medan perang tetapi di bawah skema orang lain." Orang lain menghela nafas dengan penyesalan. Sayang sekali. Bahkan Wei Utara akan menghadapi kerugian besar dalam pertempuran dengan Sky Bearing ini dan itu pasti akan menjadi urusan besar bagi kita. Pria berjubah ungu itu berkata, kematian Ling Xiao benar-benar sesuai dengan keinginanku. Hahaha, mengapa kakak mengatakan itu? Orang lain bertanya dengan ragu. Di permukaan, Ling Xiao dan pasukannya tewas di tangan tentara Wei Utara. Namun, mereka benar-benar binasa di bawah rencana keluarga Sui dalam kenyataan. Pria berjubah ungu itu berkata, permusuhan seperti itu tidak dapat didamaikan. Bagaimana Ling Tian melepaskan air angin surgawi? Bahkan jika Zhan Feng dan Zhan Yun tidak dapat menangkap gadis Sui itu, saya percaya bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tangan Ling Tian. Haha. Aku sebenarnya lebih suka gadis Sui itu mendarat di tangan Ling Tian. Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas panjang, selama Ling Xiao meninggal hari ini, perseteruan darah pasti akan terbentuk antara keluarga mereka dan perang di antara mereka tidak bisa dihindari. Namun, Ling Tian pasti akan menyadari bahwa tidak ada peduli berapa banyak kekuatannya telah tumbuh selama beberapa tahun terakhir, dia tidak akan cocok untuk lawan seperti Water of Heavenly Wind yang memiliki fondasi 1000 tahun. Selama dia menderita beberapa kerugian,
dia akan menyadari bahwa dia membutuhkan uluran tangan. Pada saat itu, pilihan terbaik adalah. Orang lain kemudian berkata dengan kesadaran, di dunia saat ini, hanya kita yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan air angin surgawi. Selain itu, kita adalah satu-satunya yang tidak akan pernah mencapai kompromi dengan mereka. Jadi, Ling Tian pasti akan memilih untuk bekerja sama dengan kami untuk balas dendamnya. Kakak, meskipun rencana ini bagus, tampaknya sedikit licik. Pria berjubah ungu itu kemudian mendengus, berliku-liku. Apa yang kita lakukan? Sebenarnya, kita bahkan tidak mengirim satu orang pun untuk mempengaruhi masalah ini. Kita hanya menonton diam-diam di samping. Semuanya telah direncanakan dan dilaksanakan oleh air angin surgawi. Dengan cara apa kita licik? Orang lain kemudian berkata dengan hati-hati, kami sudah lama mendapat berita tentang ini dan bisa saja menghentikan masalah ini, tapi... Berhenti. Pria berjubah ungu itu berbalik dan berkata dengan tatapan dingin, mengapa kita harus menghentikannya? Kakak kedua, ini adalah perang untuk hegemoni dan bukan pertempuran kecil di dunia pugilistik. Tidak perlu membicarakan kebajikan dan moral. Anda berpikir terlalu kuno. Ini juga alasan mengapa saya tidak yakin untuk menyerahkan otoritas yang lebih besar kepada Anda. Tidak hanya kita tidak akan menghentikan masalah ini, kita bahkan harus mendorongnya. Dia berkata dengan mencibir dengan niat membunuh memenuhi matanya, Ling Xiao harus mati hari ini. Jika Wei Utara dan keluarga Sui tidak dapat menghentikannya, aku akan membunuhnya secara pribadi jika perlu. Selama Ling Xiao mati hari ini, air angin surgawi dan Ling Tian pasti akan menjadi musuh. Apakah Anda tidak menyadari bahwa kematian Ling Xiao akan terkait dengan masa depan benua? Ah, orang lain berseru, kakak, ini bukan yang terbaik kan? Kami baru saja diam-diam mengakui pernikahan Yaner dan Ling Tian. Ling Xiao, bagaimanapun juga, dia adalah calon ayah mertua Yaner. Kami adalah kerabat, kakak laki-laki, bahkan jika Ling Xiao tidak mati, kedua keluarga kita masih akan sangat dekat satu sama lain. Tetapi jika kita membunuh ayah Ling Tian di sini, bagaimana perasaan Yaner? Bukan ini sedikit tidak bermoral. Dua orang yang berbicara adalah dua raksasa dari keluarga Yu, Yu Menlou dan Yu Mantang. Mendengar apa yang dikatakan Yu Mantang, Yu Manlou menjadi marah, BSR. Moralitas apa? Ling Xiao secara alami adalah ayah mertua Yaner. Tapi bukankah itu benar bahkan setelah kematiannya? Seperti selama Ling Xiao meninggal di sini hari ini, kita akan dapat memastikan bahwa Ling Tian tidak akan pernah bergandengan tangan dengan keluarga Sui. Jika tidak, bagaimana seorang Yaner dapat mengendalikan Ling Tian? Setelah mengamati Ling Tian begitu lama, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang wanita lajang akan dapat mengubah pikirannya? Jika kita tidak hati-hati, fondasi 1000 tahun keluarga Yu kita akan hancur. Apakah kamu berani bertaruh seperti itu? Yu Mantang menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara dia masih tidak setuju di dalam hatinya, dia tidak lagi menyuarakan keberatannya. Dia sangat jelas bahwa sekali kakak laki-lakinya memutuskan sesuatu, tidak mungkin orang lain mengubah pikirannya. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Saat kita mati, kita tidak akan bisa menghadapi nenek moyang kita di akhirat. Yu Mantang kemudian berkata dengan ekspresi khawatir, kakak, leluhur telah menginstruksikan kita untuk tidak pernah memperjuangkan hegemoni atau kita pasti akan dihancurkan. Apakah kakak akan mengabaikan ajaran itu sepenuhnya? Yu Menlou tersenyum mengejek, kakak kedua, siapakah yang mengatur ajaran leluhur? Bukankah dia hanya kepala keluarga dari 1000 tahun yang lalu? Saat itu, keluarga Yu memang tidak memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Dengan kekacauan yang pecah setiap saat, tidak ada yang akan dapat sepenuhnya melindungi diri dari kekacauan. Keluarga Yu kami hanya mengikuti arus, dan kami tidak memiliki yang lain pilihan. Bagaimana kita mengabaikan ajaran leluhur? Selain itu, sebagai kepala keluarga, bukankah saya memiliki hak untuk sedikit mengubah ajaran? Itu tidak lebih dari aturan yang telah ditetapkan oleh kepala keluarga. Bukankah saya memiliki hak untuk mengubahnya sebagai kepala keluarga sekarang? Yu Mantang lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, kamu harus ingat karakter yang menggetarkan surga yang muncul di keluarga Yu kita 300 tahun yang lalu, kan? Seperti yang disebutkan Yu Mantang, bahkan Yu Manlou memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Aku tentu tahu, dia adalah leluhur Yu Fengyun.
Dia tak terkalahkan di benua dan karakter nomor satu di keluarga Yu kita sejak zaman kuno. Yu Mantang tertawa pahit, ketika leluhur Yu Fengyun akan meninggal, ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang ajaran leluhur, berharap dia akan meninggalkan beberapa patah kata. Pada saat itu, leluhur Yu Fengyun sudah 133 tahun dan dalam kondisi sakit-sakitan. Mendengar kata-kata, ajaran leluhur, matanya berbinar dan menggunakan napas terakhirnya untuk mengucapkan beberapa kata, seseorang bisa bertarung dengan manusia tetapi tidak dengan langit. Kakak, apakah kamu lupa tentang itu? Yu Menlou tertawa menanggapi, kakak kedua, sejak kapan aku ingin bertarung dengan langit? Dengan situasi benua saat ini, keluarga Yu kita hanya mengikuti kehendak langit. Bagaimana kita melawan langit? Jika kehendak surga benar-benar tidak dapat ditentang, saya pasti akan terus menunggu. Tapi sekarang, kesempatan untuk menyatukan benua tepat di depan kita. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh langit. Kita akan melawan surga jika kita tidak memahaminya. Yu Mantang lalu menghela nafas, kakak, jangan bicarakan ini lagi. Aku tidak akan bisa menang melawanmu dalam pertengkaran dan akan mendengarkan instruksi kakak. Adik ini tidak punya pendapat lain. Yu Menlou tersenyum puas dan menepuk pundaknya, itu adalah saudara keduaku yang baik. Ini adalah laki-laki dari keluarga Yu kita. Saudara ini hanya akan dapat memberimu lebih banyak tanggung jawab jika kamu bisa menjadi individu yang tidak bermoral. Petik 2. Kita bisa membiarkan mereka memulihkan pengaturan pernikahan mereka dan menjadikan gadis Xiao itu permaisuri atau bahkan permaisuri Lingtian. Kami pasti akan dapat menggenggam kekayaan keluarga Xiao di tangan kami. Saya percaya bahwa keluarga Xiao tidak akan punya pilihan selain menyetujui masalah ini dengan kekuatan keluarga Yu kami. Kalau begitu, kita bisa istirahat selama 3 tahun untuk membuat persiapan. Setelah itu, kita bisa melanjutkan ke benua angin surgawi untuk mencabut keluarga Sui. Pada saat itu, kita akan menjadi tak terkalahkan di 3 benua dan bisa dianggap sebagai penguasa dunia. Adapun Lingtian, saya membantu balas dendamnya dan membantunya dengan kekuatan keluarga Yu saya. Saya yakin dia tidak akan bertarung dengan saya karena menjadi penguasa dunia. Bahkan jika dia memiliki hati untuk bersaing dengan saya, dasar keluarga Sui pasti akan menghapus akumulasi kekuatan Lingtian selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Yu Menlou kemudian mulai tertawa puas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yu Mantang melihat kakaknya mengungkapkan ambisinya yang sebenarnya. Namun, dalam tawa Yu Menlou, rencana Yu Menlou bisa dikatakan sempurna. Semuanya akan berjalan lancar jika Ling Xiao meninggal di sini hari ini. Selama Ling Xiao meninggal di sini hari ini, semuanya pasti akan mengikuti rencana Yu Menlou mulai sekarang. Sekarang, bagian terpenting dari rencananya akan segera membuahkan hasil. Ling Xiao memiliki kurang dari 50.000 tentara yang terluka dan dikelilingi oleh lebih dari 400.000 tentara musuh. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya itu adalah rencana surga. Tubuh Ling Xiao berlumuran darah saat dia bertarung dengan gagah berani dalam pertempuran. Ling Ninetin dan 3 lainnya tidak berani meninggalkan sisinya sama sekali dengan semakin banyak orang yang berjatuhan di sekitar mereka. Ada tentara bantalan langit, tentara Wei Utara, dan bahkan lebih banyak lagi tentara Han Barat. Dari selatan, suara derap kuda menjadi semakin dekat dengan satu skuadron pasukan bertemu dengan pasukan Wei Utara dalam pertempuran. Pasukan ini semua diisi dengan prajurit gagah berani masing-masing dengan kecakapan tempur yang luar biasa. Namun, jumlahnya sedikit dan hanya sedikit di atas 500. Menghadapi 400.000 pasukan musuh, mereka tidak lebih dari setetes air di sungai. Setelah menyerang kurang dari 1.000 kaki ke pasukan Wei Utara, mereka terjebak dalam pengepungan oleh musuh mereka dan tidak bisa maju atau mundur. Pasukan Ling Xiao semakin sedikit setiap detiknya dengan hanya kelompok Ling Ninetin, sekelompok prajurit besi darah dan kurang dari 10.000 tentara biasa yang tersisa. Mereka sudah dalam skenario putus asa. Formasi tentara bantalan langit hancur total oleh upaya bersama Han Barat dan Wei Utara dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Penghancuran pasukan Ling Xiao sudah dekat. Pertempuran sudah mendekati akhir. Ekspresi kegembiraan akhirnya terlihat pada penampilan tenang Sui Qianhuan yang biasanya. Namun, dia tidak tahu bahwa ada orang lain yang lebih bersemangat darinya di pohon terdekat. Saat Sui Qianhuan melihat keempat ahli yang gagah berani di sisi Ling Xiao memotong pasukan musuh seolah-olah mereka tidak tahu bahwa kelelahan adalah saat mereka menyerbu ke selatan, dia mengerutkan kening dan memerintahkan,
waktunya sudah dekat dan sudah waktunya kalian untuk mengambil tindakan. Di sisi Sui Qianhuan, 6 orang serius mengangguk. Kemudian, 4 dari mereka melompat ke atas kuda mereka dan menyerbu ke dalam pertempuran. 8 tetua berjubah biru asli tetap di tempat tanpa satu perubahan pun dalam ekspresi mereka. Tugas mereka adalah memastikan keamanan Sui Qianhuan. Wajah Wei Chengping mulai kejang saat ekspresi frustrasi terlihat di matanya. Namun, itu melintas sebentar, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, mereka benar-benar dikepung oleh pasukan sahabat tapi Sui Qianhuan masih menyiapkan pertahanan seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah yang dijaga Sui Qianhuan sudah jelas? Sui Qianhuan akhirnya mengirimkan ahli mereka. Aku percaya pertempuran akan segera berakhir. Ling Xiao selesai. Suara Yu Menlou terdengar, sudah. Waktunya bagi kita untuk pergi, tidak ada artinya bagi kita untuk terus menonton pertempuran ini. Kita harus kembali dan bersiap. Han Barat, Wei Utara, Yu Mantang menghela nafas dan melihat ke arah Ling Xiao yang gagah berani dengan penyesalan. Namun, sebuah rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan zaman. Hari ini, kata-kata ini dikonfirmasi lagi. Tepat pada saat ini, suara angin kencang terdengar dari jauh. Angin yang bertiup kencang hampir tidak terdengar tetapi secara bertahap semakin keras dan keras. Kemudian, seekor naga besar sepertinya muncul di langit. Setelah itu, raungan keras mengguncang langit, menenggelamkan teriakan perang dari 400.000 tentara yang hadir. Tidak ada lagi yang bisa terdengar selain raungan keras ini. Yu Menlou yang hendak pergi menoleh dengan wajah kaget, Ling Tian. Ling Tian ada di sini. Tidak disangka kultivasinya berkembang begitu cepat. Apa aku salah perhitungan? Akankah Ling Tian memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi ini? Yu Menlou menjadi khawatir saat dia memikirkannya. Akhirnya, dia memberi perintah, teman-teman. Beritahu Han Tiexuan untuk membunuh Ling Xiao dengan segala cara sebelum Ling Tian tiba. Di vegetasi yang lebat, bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arah tentara Han Barat. Han Tiexuan. Mengapa Jenderal Han Barat mendengarkan perintah kepala keluarga Yu? Apakah dia milik keluarga Yu? Kakak laki-laki. Yu Mantang tercengang saat dia berteriak. Namun, ekspresi Yu Menlou dingin dengan sudut bibirnya melengkung ke atas dengan kejam, mengabaikan kata-kata Yu Mantang sepenuhnya. Yu Mantang menghela nafas panjang dan mau tidak mau melihat ke arah sumber raungan itu. Ling Tian, dapatkah kamu benar-benar menyelamatkan ayahmu, terlepas dari kenyataan bahwa kedua keluarga terbesar di dunia menginginkan ayahmu mati? Dalam beberapa minggu terakhir, setiap berita yang diterima keluarga Yu ada hubungannya dengan Ling Tian. Namun, terlepas dari apakah itu Yu Manlou yang waspada atau Yu Mantang yang penasaran, mereka melihat Ling Tian untuk pertama kalinya. Yu Mantang sangat gelisah saat ini. Meskipun dia belum pernah bertemu Ling Tian sebelumnya, putrinya sendiri sangat mencintai Ling Tian dan Ling Tian akan menjadi calon menantunya. Aku ingin tahu seperti apa bocah ini. Hanya dengan gemuruh ini saja, hanya beberapa orang di dunia ini yang akan menjadi tandingannya. Belum lagi diri saya sendiri, bahkan saudara laki-laki ketiga saya yang berada di alam Xiantian tidak memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Mungkin hanya kakak laki-laki yang memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Meskipun dia belum pernah melihat Ling Tian secara langsung, raungan yang menggetarkan surga ini membuat Yu Mantang merasakan kepuasan di hatinya. Ling Ninetin dan 3 lainnya awalnya kehabisan semua kekuatan mereka dan hanya bertahan dengan kemauan keras mereka. Sebenarnya, mereka berempat sudah merasa lemah dalam pelukan mereka dengan penglihatan mereka mulai menjadi gelap. Baik itu kemauan atau ki batin, mereka sudah mencapai batasnya. Jika mereka santai sedikit saja, mereka pasti akan segera jatuh ke tanah. Namun, raungan keras itu segera mengisi mereka dengan energi. Bila mereka tiba-tiba diacungkan dengan energi saat musuh di sekitarnya dibantai tanpa ampun. Ling Ninetin merasa dirinya tersedak saat dia berkata dengan emosional, itu suara bangsawan muda. Bangsawan muda ada di sini. Bahkan nadanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tiba-tiba, Ling Ninetin meraung dan mulai mengiris tentara Wei Utara seperti buah. Kemudian, dia melompat ke atas kudanya dan berteriak dengan sekuat tenaga, bangsawan muda Ling Tian ada di sini. Bangsawan muda Ling Tian ada di sini. Suaranya dipenuhi dengan ekstasi. Saat pasukan yang ada di sini untuk menyelamatkan Ling Xiao mendengarnya, mereka segera dipenuhi energi lagi. Gelombang sorakan terdengar, bangsawan muda ada di sini. Bangsawan muda ada di sini secara pribadi.
Semua orang dipenuhi dengan semangat juang saat mereka dengan paksa berjuang sejauh 100 kaki lebih dekat ke Ling Xiao. Pasukan mereka hanya berjarak 50 kaki dari satu sama lain. Namun, masih ada banyak prajurit Wei Utara yang memisahkan kedua pasukan. Sui Qianhuan terkejut. Ki batin dari orang yang mengeluarkan raungan ini telah mencapai kedalaman yang tak terduga. Siapa dia? Siapa yang ada di sini untuk menyelamatkan Ling Xiao? Dengan adanya orang ini, kemungkinan Ling Xiao bertahan hidup akan sangat meningkat. Dia ditempatkan jauh dari Ling Ninetin dan tidak bisa mendengar sorakan di medan perang. Namun, dia bisa merasakan bahaya di hatinya. Bunuh Ling Xiao bagaimanapun caranya. Jangan menahan apapun, teriak Sui Qianhuan. Bendera yang didirikan tegak berkibar tertiup angin. Saat senja mendekat, langit sudah dicat merah dengan awan seperti darah yang menjulang di atas kepala mereka membawa suasana yang suram. Bahkan angin terdengar seperti sedang berkabung. Suara Sui Qianhuan menyebar jauh dan keempat pakar keluarga Sui semakin cepat. Hampir tidak ada jejak sosok mereka yang terlihat saat mereka melewati banyak tentara, dengan cepat mendekati Ling Xiao. Pada saat yang sama, Han Tiexuan dari Han Barat juga memberikan perintah yang kejam, pertaruhkan nyawamu untuk membunuh musuh. Bunuh Ling Xiao. Siapapun yang berani mundur akan dieksekusi keluarganya. Setelah perintah ini diberikan, tentara Han Barat mulai menyerang secara gila-gilaan. Tentara Ling tiba-tiba merasakan tekanan meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Seluruh medan perang telah pecah menjadi kekacauan. Aku harap keempat anggota keluarga Sui akan bisa menghabisi Ling Xiao sebelum Ling Tian tiba. Jika tidak, wajah Yu Menlou serius saat dia menatap pertempuran tanpa berkedip. Dari raungan Ling Tian, Yu Menlou sudah tahu bahwa ki batin Ling Tian tidak lebih lemah dari miliknya. Jika ahli seperti itu bergabung dalam pertempuran, sementara tidak mungkin baginya untuk mengubah gelombang pertempuran, tidak akan sulit baginya untuk melindungi satu orang. Memikirkan hal ini, Yu Menlou hanya bisa menghela nafas. Aku seharusnya membunuh Ling Xiao secara pribadi sekarang. Kesempatan itu sudah hilang. Jika saya turun sekarang, saya pasti harus menghadapi Ling Tian dalam pertempuran. Ini adalah sesuatu yang Yu Menlou tidak ingin lakukan. Namun, permusuhan Ling Tian dengan keluarga Sui telah terbentuk. Bahkan jika Ling Tian bisa mundur selangkah, keluarga Sui tidak akan pernah membiarkan keberadaan yang begitu kuat menjadi musuh mereka. Saat Yu Menlou memikirkan ini, matanya setenang danau yang tenang. Dari kejauhan, suara kuda yang berderap kencang terdengar dan 5 kuda muncul di hadapan semua orang. Awalnya, itu hanya satu titik hitam. Namun, mereka dapat dengan cepat menyaksikan penampilan kelima orang tersebut. 5 pemuda berjubah putih, dengan satu memegang guandao, mendekati medan perang seperti dewa kematian. Meski menghadapi lebih dari 100.000 pasukan hanya dengan kekuatan 5 orang, mereka masih melesat tanpa pertimbangan atau keraguan. Saat Ling Tian melihat lautan tentara, dia khawatir akan keselamatan ayahnya dan mulai berteriak, Ling 19. Suaranya terdengar seperti guntur di hari yang cerah. Para prajurit Wei Utara di dekatnya merasakan kepala mereka pusing dengan beberapa dari mereka pingsan di tempat. Aku di sini, Marsal aman, ayo cepat. Ayo, cepat. Di lautan tentara, suara yang menusuk telinga bisa terdengar. Ling Tian segera bersemangat saat dia dengan cepat menemukan asal suara Ling Ninetin. Mengetahui bahwa ayahnya aman, dia merasa lega. Namun, dari arah suara Ling Ninetin terdengar, jarak mereka setidaknya 1 mil. Jika tentara berbaris dalam satu baris, mungkin akan ada 2.000 tentara dalam 1 mil. Di medan perang, apapun bisa terjadi dalam sekejap, dan satu pedang dapat menentukan hidup dan mati. Sekarang, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah mengisi daya dengan kecepatan penuh. Dengan Seven Star Azure Dragon di tangannya, dia menunjuk ke arah medan perang saat dia menjelaskan, tentara Wei Utara seperti roti daging. Aku akan memimpin, dan kalian akan tetap di sisiku. Serang dan jangan jeda sebentar. Serang dengan semua yang kamu punya dan potong roti daging ini menjadi 2. Potong sampai habis. Ini akan menjadi urusan yang sederhana. Mendengar ini, bahkan para pembunuh yang biasanya sembrono mau tidak mau menghirup udara dingin. 5 pria dan kuda melawan 400.000 tentara yang kuat. Tindakan seperti itu hampir gila. Tidak, itu sudah dianggap sangat gila. Namun, Ling Tian masih berani mengatakan bahwa itu akan menjadi urusan yang mudah. Namun,
Ling Tian tidak terlalu memikirkannya dan hanya memperlakukan para prajurit di depannya sebagai roti daging. Selama dia bisa menembus roti luar, dia akan bisa dengan cepat mengiris roti menjadi dua. Sekarang musuh mereka merayakan kemenangan di depan mata mereka, ini pasti menguntungkannya. Saat Ling Ninetin menjawab Ling Tian, dia merasa langit di atasnya menjadi gelap dan keempat ahli keluarga Sui tiba dari langit. Dengan angin kencang, orang-orang di bawah terlempar dan goyah. Keempat pedang mereka seperti empat ular berbisa dengan satu sasaran, Ling Xiao. Lindungi Marsal dengan seluruh kekuatanmu. Darah hampir menyembur keluar dari mata Ling Ninetin. Dia juga berlari ke depan dengan pedangnya dengan cara yang hampir seperti bunuh diri. Bangsawan muda ada di sini. Dia akan berada di sini sebentar lagi. Jika kita membiarkan Marsekal Ling mati saat ini, bahkan mati 10.000 kali tidak akan cukup untuk menebus diri kita sendiri. Ling 20, Ling 21, dan Ling 22 juga punya ide yang sama. Mereka meninggalkan lawan mereka dan menyerbu ke arah Ling Xiao. Sementara keempat seni bela diri mereka sebanding dengan para ahli keluarga Sui ini, mereka berempat sudah lelah karena pertempuran. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keempat ahli yang berada dalam kondisi prima ini? Bila mereka bertemu dan percikan api meledak ke segala arah. Ling Ninetin dan tiga lainnya mundur beberapa langkah bersama. Keempat pakar keluarga Sui menyeringai jahat dan menyerang lagi. Ling Xiao tepat di depan mata mereka. Keempat pedang mereka menusuk tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, dua prajurit Blood Iron di samping Ling Xiao tiba-tiba menerkam ke depan tanpa mempedulikan nyawa mereka, menggunakan tubuh mereka untuk menjatuhkan Ling Xiao ke samping dan menggunakan tubuh kokoh mereka untuk memblokir empat pedang masuk. Suara Zuzu terdengar saat pedang menembus langsung ke tubuh mereka. Kedua prajurit Blood Iron itu segera mengeluarkan senyum sinis saat mereka memaksa tubuh mereka berputar di tempat, menggunakan napas sekarat mereka. Tiga pedang dicabut dari mereka, tetapi orang terakhir tidak dapat mundur tepat waktu, dan di bawah putaran, pedang itu patah. Itu hanya penundaan kecil, tetapi pada saat itu Ling Ninetin dan yang lainnya, masing-masing berdarah dari sudut mulut mereka, telah melompat ke depan seperti harimau gila. Sinar pedang melintas seperti tetesan air hujan yang perlahan turun dari langit, dan mereka memulai pertempuran mereka sekali lagi dengan empat ahli dari keluarga Sui. Kali ini, keempat anggota Ling tidak melawan ahli keluarga Sui tetapi hanya menargetkan poin vital mereka. Ini adalah permainan pedang yang indah yang secara pribadi diajarkan oleh Ling Tian. Permainan pedang dauntless di mana seseorang menukar nyawa dengan nyawa. Pada titik ini, kemampuannya diperlihatkan. Keempat ahli keluarga Sui mengoceh dan menggeram marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada keempat pemuda yang sudah berada di kaki terakhir mereka. Sudah terlambat. Ling Tian ada di sini. Kehidupan Ling Xiao telah dipertahankan. Yu Menlou mendengus marah. Dia mengalihkan pandangannya dengan enggan ke seberang medan perang, dan mau tak mau mengeluarkan kutukan. Keluarga Sui tampaknya benar-benar tumbuh dengan memakan kotoran. Menggunakan 500.000 pasukan untuk mengepung 70.000, kekuatan lebih dari 7 kali, dan apalagi menggunakan siang dan malam, mereka masih gagal membunuh satu Ling Xiao. Ini memang omong kosong. Mendengar kakak laki-lakinya yang biasanya tegas dan anggun tiba-tiba mengutuk seperti itu, Yu Mantang hanya bisa menatapnya dengan kaget. Dia diam-diam menyeringai pada dirinya sendiri setelah itu, merasa seperti beban telah diangkat dari punggungnya. Ini karena dia secara tidak sadar telah menganggap Ling Tian sebagai menantu hanya untuk kebahagiaan Yu Bingyan, dan dengan demikian, dia tentu saja akan menghela nafas lega mengetahui bahwa ayah Ling Tian tidak terluka. Mengikuti ledakan pertama Yu Menlou dalam hidupnya, di sisi lain. Bunuh! Teriakan sengit Ling Tian bergema seperti badai petir di hari yang cerah. Seolah-olah gunung berapi yang tidak aktif tiba-tiba meletus sekali lagi tanpa peringatan sedikit pun. Cara mengesankan tanpa batas itu, dengan niat membunuh yang membentang ke langit. Pada saat itu, seolah-olah di langit yang tak terbatas hanya ada niat membunuh ini, bergemuruh seperti naga yang berenang di air. Ketakutan mencekik yang dihasilkannya segera membekas pada 400.000 pasukan Kekaisaran Wei Utara. Ini dapat diklasifikasikan sebagai bencana alam, jenis di mana langit jatuh dan bumi terbelah. Teriakan kuat Ling Tian tampaknya telah memukau seluruh bumi, berubah menjadi semacam supremasi pada saat itu. Teriakan seperti itu bahkan cukup untuk membekukan keberanian 400.000 pasukan aneh yang hadir. Mengikuti teriakan Ling Tian, kuda-kuda di sisi Wei Utara semuanya mulai gusar, terutama yang lebih dekat dengan asal suara.
Ketakutan utama yang tertanam di tulang mereka tampaknya telah dihidupkan kembali ketika kuda-kuda itu mulai meronta-ronta, berusaha melarikan diri dari sumber kebisingan. Hal ini menyebabkan kekacauan karena banyak tentara Wei Utara terlempar dari kudanya. Seluruh adegan tampak seperti seseorang meledakkan bom di dalam kamp tentara, menjerumuskan semua orang ke dalam kekacauan besar. Kuda-kuda jingkrak kemudian tanpa ampun menginjak-injak pemiliknya yang baru saja terlempar, dan serangkaian suara, KKK, yang merinding bisa terdengar. Entah siapa banyak prajurit yang telah diinjak-injak sampai mati dari awal sampai sekarang. Para pengawal yang berdiri di samping Wei Chengping memiliki reaksi cepat, dan saat jeritan kemarahan Ling Tian terdengar, mereka segera menariknya keluar dari pelana tapi sayangnya mengikuti kuda-kuda yang berguling menuruni bukit. Pada saat teriakan keras terdengar, Ling Tian sedang duduk di atas kudanya, mengambil titik dan melaju kencang melintasi tanah seperti meteor. Mereka berlima dengan menunggang kuda tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa, membawa serta niat membunuh tanpa batas saat mereka bergegas menuju pasukan Wei Utara. Kuda memiliki kecerdasan tertentu, dan dengan teriakan keras sebelumnya dari Ling Tian, itu secara alami berfungsi sebagai bentuk ancaman, menekan moral dan semangat mereka untuk menyerah pada ketakutan mereka. Namun, bagi tim beranggotakan 5 orang, itu sebenarnya menjadi inspirasi bagi mereka. Merasakan keganasan pemiliknya, kuda-kuda itu melompat. Kegirangan. Mereka sepertinya terbang melintasi daratan, berlari kencang semakin cepat. Jika seseorang melihatnya dari cakrawala, itu seperti melihat sekelompok pegasi turun ke bumi. Di bawah tatapan ketakutan para prajurit Wei Utara, Ling Tian menyerbu ke dalam pengepungan seolah-olah tidak ada seorang pun yang hadir sama sekali. Guandao panjangnya diayunkan dengan sembrono, membawa kekuatan yang sangat besar, dan ketika mendarat di tubuh manusia atau kuda, itu mengeluarkan suara renyah saat diiris, seperti pisau yang mendarat di semangka yang berair. Suara ledakan yang renyah itu segera memberi kesan semangka diiris, memperlihatkan jeroan merahnya yang berair. Seluruh langit langsung diwarnai merah oleh pembantaian Ling Tian. Ling Tian tertawa terbahak-bahak saat dia bergegas ke kerumunan. Seven Star Azure Dragon diacungkan lagi dan lagi, seolah-olah itu adalah petir kesengsaraan yang ditembakkan dari surga ke-9. Dari kiri ke kanan, lebih dari 20 kepala berguling. Aliran darah mereka terciprat ke pedang sekaligus. Bahkan tidak berhenti untuk satu nafas pun, Ling Tian mendorong kudanya ke depan, menginjak-injak mayat saat dia bergegas maju. Dari jauh, dia menyerupai speedboat kecil yang melaju melintasi hamparan air yang tenang, dengan anggota tubuh yang patah dan kepala yang terpenggal terbelah di kedua sisinya. Ini sangat mirip dengan buih putih yang dibuat oleh perahu saat memecah permukaan air. Dalam beberapa saat, lingkungan Ling Tian dipenuhi dengan kemegahan geyser darah, membuatnya tanpa sadar memikirkan kembang api yang dinyalakan di festival lentera di kampung halamannya. Di belakangnya, ada 4 dewa pembunuh seperti pemuda, penuh dengan kegembiraan di seluruh wajah mereka dan kehausan untuk membunuh di mata mereka. Mereka semua mengangkat pedang mereka serempak dan menjatuhkannya secara bersamaan, menyebabkan darah berhamburan ke segala arah. 5 penunggang kuda, membentuk formasi segitiga saat mereka maju. Setelah front dibobol, mereka akan memusnahkan sisanya. Sepertinya mereka menggunakan pedang berharga mereka untuk mengiris tahu, dengan begitu mudah mereka berhasil melewati pasukan musuh. Ketika musuh dari faksi yang berlawanan bertarung, hal terpenting adalah melihat sikap mereka yang mengesankan. Seperti kata pepatah, kekuatan mengarah pada kemakmuran, dan tidak akan ada yang tidak bisa mereka atasi. Jika kekuatan prajurit ada di selokan, bahkan dengan seorang jenderal yang saleh, tidak akan ada kekuatan tempur untuk dibicarakan. Pasukan bantalan langit saat ini sepertinya sudah kehilangan sebagian besar perlawanan mereka, tampak seperti kawanan domba yang menunggu untuk disembelih. Pasukan Wei Utara telah lama terlibat dalam pembantaian yang menang, dengan para perwira tinggi bahkan sudah mempertimbangkan bagaimana memberi hadiah kepada orang-orang mereka setelah itu. Saat pasukan Wei Utara sepenuhnya puas dengan pencapaian mereka, tiba-tiba beberapa Raja Yama dari dunia bawah muncul. Teriakan keras yang tiba-tiba itu telah menyebabkan kekacauan yang meluas di antara barisan mereka, dan teriakan rekan-rekan mereka yang mengikuti dari belakang hanya menambah histeria mereka. Semua orang dalam keadaan panik tetapi terjebak di dalam ketentaraan, mereka dibarikade ke segala arah oleh sekutu mereka sendiri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Banyak dari mereka telah berpikir sampai titik ini. Sementara pasukan berjumlah lebih dari 400.000 orang, karena mereka mengepung pasukan bantalan langit,
jumlah sebenarnya pasukan yang dapat terlibat dengan Ling Tian dan kawan-kawan paling banyak beberapa ratus orang sekaligus. Selain itu, di dalam area yang padat, mereka yang berada di depan tidak menyadari kejadian di belakang, dan saat mereka mengetahuinya, sudah terlambat karena Ling Tian akan mengejar dan membantai mereka. Seperti yang pernah dijelaskan Ling Tian, tempat ini seperti roti daging besar. Jika seseorang memotong langsung ke dalamnya, tepat ke tengah, maka itu tidak hanya akan mudah, tetapi juga akan membuat pasukan di sekitarnya tidak dapat memperkuat sekutu mereka. Mereka hanya bisa mengejar dari belakang, dan efek ini tidak ada artinya bagi mereka. Taktik militer ini disebut oleh Ling Tian sebagai pahat membosankan. Mengandalkan semangat gigi untuk terus maju, tanpa berpikir untuk mundur. Bunuh dewa jika dia menghalangi, bunuh Buddha jika dia menghalangi. Ling Tian sebenarnya mengambil daun dari Kaisar Taizong, satu karena dia sangat ahli dalam taktik militer ini. Bahkan para pemimpin pemberontak terkenal telah menderita cukup banyak di bawah taktiknya ini, menyebabkan mereka dikalahkan dan ditangkap. Satu-satunya kelemahan dari skill Chisel Boring, ini adalah jika pihak lawan memiliki seseorang dengan kekuatan yang sama denganmu. Mereka hanya perlu memblokir jalan Anda, dan Anda akan dikepung dan dialihkan dalam waktu singkat. Namun, setelah mengamati tempatnya, Ling Tian sampai pada kesimpulan bahwa orang yang dapat menghalangi kekuatan ini yang terdiri dari 5 pembunuh terbesar mungkin belum lahir. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, Ling Tian telah mengukir jalan berdarah menuju inti pengepungan. Dari lereng yang jauh, baik Wei Chengping maupun Qian Sui Huan memiliki ekspresi yang sama. Keduanya menatap ternganga dengan bola mata melotot pada pemandangan yang terbentang di depan mereka. 5 pria benar-benar memotong pengepungan mereka menjadi 2. Meskipun ini mungkin tampak mudah, untuk benar-benar membuat orang jatuh di bawah pedang mereka seolah-olah mereka adalah lumpur, orang macam apa yang bisa melakukan itu. Keduanya tidak bisa membantu tetapi merasakan keringat di alis mereka, karena mereka diam-diam berpikir, apakah ini masih dianggap laki-laki? Mereka lebih seperti setan yang merasuki tubuh manusia. Ketidakpercayaan bahkan lebih terlihat pada Qian Sui Huan. Ini adalah celana sutra Ling Tian seperti yang dinyatakan dalam kecerdasannya. Ini pasti lelucon terbesar dalam sejarah. Pada titik ini, Ling Minetin dan rekan-rekannya seperti lampu minyak yang habis. Tubuh mereka sudah bergoyang karena kelelahan, dan setelah melihat Ling Tian tiba, kondisi mental tegang Ling Minetin akhirnya dilepaskan, dan dia melepaskan pedangnya, jatuh ke tanah. Di seberangnya, sebuah pedang melesat ke arah jantungnya seperti ular berbisa, tetapi Ling Minetin tidak memiliki kekuatan lagi untuk diblokir, dan hanya menutup matanya saat senyum apatis tergantung di bibirnya, bangga akan kematian yang begitu terhormat. 19. Ling Tian berteriak, melompat dari punggung kudanya. Dia sepertinya telah menembus ruang dan waktu pada saat itu, berteleportasi dalam sekejap. Ling Minetin telah merasakan pedang lawannya menembus pakaiannya, serta rasa sakit sesaat saat pedang itu mengeluarkan darah dari kulitnya. Tapi tiba-tiba dia merasakan pedang panjang itu ditarik dengan cepat, dengan tubuhnya mendarat dalam pelukan hangat. Dia dengan lelah membuka matanya untuk melihat, hanya untuk melihat Ling Tian mengayunkan guandaunnya ke ahli keluarga Sui, mendorongnya ke udara. Pakar itu terbang sebelum meledak berkeping-keping, mati tanpa mayat utuh. Ini adalah hasil dari Ling Tian memasukkan energi internalnya ke dalam orang tersebut dan kemudian meledakkannya.